Sambil nunggu Dokter Atim, kita mulai saja. Alhamdulillah sudah ada beberapa rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun dalam situasi online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita pada sore hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, manusia terbaik, manusia terhebat yang menjadi panutan seluruh umat hingga akhir zaman, insyaallah, pada para keluarganya, para sahabat tabi'in, dan pengikutnya hingga jam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada pekan hari ini kita akan membedah Kapah edisi ke 204 ya, dengan tema sabar, syukur, dan ikhtiar maksimal. Ini tentu senantiasa harus menjadi landasan bagi seorang muslim, apalagi dengan kondisi serba sulit saat ini di tengah-tengah wabah. Bukan hanya wabah penyakit, tentu efeknya juga kita rasakan, kita lihat, kita saksikan bagaimana kondisi ekonomi pun mulai terpuruk di berbagai sektor. Terutama kita melihat bagaimana masyarakat yang mengandalkan mata pencahariannya dengan pemasukan sehari-hari, ya, ada yang pedagang, ada yang buruh harian, begitu ya. Dengan adanya wabah ini, kemudian dengan adanya kebijakan yang tidak maksimal, akhirnya menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat, sehingga mereka pada akhirnya berkesusahan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Tentu kita bersyukur bagi kita yang masih bisa umumnya banyak yang mengeluh dengan kondisi sekarang, apalagi dengan diberlakukannya kebijakan PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Ini tentu menyulitkan ya, bahkan kita tahu di beberapa sosial media banyak yang pada akhirnya para pedagang mengibarkan bendera putih dengan tujuan memberikan informasi kepada penguasa bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi dengan kondisi sekarang, menyerah begitu ya. Ya tentu seharusnya mungkin dengan kebijakan yang kita lihat saat ini, ya mungkin harusnya penguasa yang memberikan bendera putih begitu, artinya sudah tidak mampu untuk mengurusi kondisi sekarang ya. Karena memang selama berbagai permasalahan yang ada di dunia ini diatur oleh pemikiran manusia begitu ya, maka tidak akan pernah maksimal dan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kemampuan manusia itu begitu sangat terbatas. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, kemampuan manusia itu terbatas, ada batasnya. Ya, maka Allah pun tidak pernah menyuruh kita sebagai manusia untuk membuat aturan, begitu ya. Aturan sudah Allah siapkan. Dan insya Allah kita mengimani bahwa aturan di dalam Islam itu mencakup dua hal yang harus kita imani. Yang pertama bahwa Islam itu adalah agama yang benar, tidak ada lagi agama yang paling benar kecuali Islam. Dan yang kedua bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Artinya sempurna berarti semua peraturan kehidupan selama kita di dunia ini ada dalam Islam, gitu ya. Ada dalam Islam, tidak ada satupun permasalahan di muka bumi ini kecuali Islam sudah mengaturnya. Bahkan bukan cuma memberikan aturan, Allah pun membuat role model, bagaimana cara penerapannya, dan role model ini
diangkat dari seorang kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Ini menunjukkan bahwa aturan yang sudah Allah tetapkan itu begitu sangat manusiawi. Artinya pasti manusia itu bisa melaksanakannya. Dan itu dibuktikan dari kalangan manusia itu sendiri ketika mengangkat seorang nabi dari kalangan manusia gitu. Dan sudah terbukti selama 13 abad Islam memimpin dunia, begitu hebatnya gemilangnya. Tetapi saat ini kita menyaksikan bagaimana kapitalis itu terseok-seok menghadapi wabah, ya, walaupun di kalangan eh, eh, masyarakat sendiri masih pro kontra terkait dan nyata, ya, bahkan sudah mendekati sekitaran kita, banyak di antara saudara-saudara kita mungkin ya yang sudah terkena, bahkan sudah sampai harus meninggal begitu. Baik, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan edisi Kapah pada sore hari ini semakin menguatkan kita tips-tips begitu ya di bedah Kapah sore hari ini, bagaimana kita cara bersabar, bersyukur dan melaksanakan ikhtiar yang maksimal dengan kondisi sekarang ini. Tentu bukan hanya kondisi sekarang, mungkin kondisi-kondisi selama kapitalis mencekram negeri-negeri muslim, tentu tiga hal ini senantiasa harus kita, karena sistem di luar Islam itu sudah pasti tidak akan pernah pro terhadap kaum muslim. Nah, alhamdulillah pada sore ini insya Allah kita akan kedatangan salah satu salah satu praktisi begitu di dunia kesehatan, bahkan ya beliau adalah seorang dokter, dan juga kita juga kehadiran salah satu guru kita yang insya Allah senantiasa menemani kita di dalam kajian bedah kapas setiap Ahad sore ini. Dokter Atimnya sudah hadir bagi? Belum ya? Baik ya, hadirin rahimakumullah, sambil nunggu kehadiran Dokter Atim, kita akan sama-sama mendengarkan dulu pemaparan Kapah edisi ke-204 ini dari salah satu guru kita, yaitu Ustaz Deni. Ustaz Deni, udah siap Ustaz Deni? Ya. Sehat Ustaz Deni? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada guru-guru kita semua. Ya, saat ini langsung saja Tapado sambil kita nunggu nanti dari praktisinya langsung ya, Dokter Atim terkait bedah kapah pada sore hari ini. Kita sama-sama simak terlebih dahulu pemaparan dari Ustaz Deni. Tapado maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang Buletin Kapah edisi 203 ya, di 20 Zulhijjah 1442 Hijriah. Jadi ini sudah berarti sekitar semingguan yang lalu ya, kita sudah melaksanakan ibadah kurban ya, kemudian yang sudah jamaah haji dan umroh juga sudah melaksanakan haji dan umroh ya dalam kondisi yang spesial ya, istimewa, dan beberapa hal ya yang mungkin membedakan ya pelaksanaan haji dan umroh pada saat ini dengan di masa-masa yang normal ya. Pertama, jumlahnya yang sedikit, fasilitasnya yang lengkap. Ya, jadi luar biasa. Ya suatu keberkahan tentunya di masa pandemi ini, sebagian kaum muslim bisa melaksanakan haji dan umroh dalam kondisi yang spesial ya,
luar biasa. Baik hadirin rahimakumullah, di buletin kafa ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Yadi, kita akan bahas tentang sabar, syukur, dan ikhtiar maksimal dalam menghadapi pandemi. Nanti kami bersamai dengan Ustaz Dr. Atim yang tentunya beliau praktisi dalam hal terkait dengan apa yang perlu dilakukan ya terkait dengan ikhtiar maksimal dalam menghadapi pandemi ini. Hadirin rahimakumullah, jadi memang sabar dan syukur ini adalah merupakan dua sayap ya yang harus kita miliki ya. Sebagaimana mungkin kalau seekor burung itu ya, dia akan mengapakkan dua sayapnya ya. Kalau satu sayap dia akan pincang, susah ya untuk terbang ya. Jadi kalau kita hanya memiliki rasa sabar saja tanpa rasa syukur, ini juga nggak bisa ya, atau sebaliknya juga tidak bisa, karena ini sebagaikan dua sayap ya, yang keduanya harus selaras sejalan ya, bergerak harmonis ya, bersama-sama ya, sehingga kita dalam mengarungi kehidupan ini senantiasa dipenuhi dengan rasa sabar dan syukur ini. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, seringkali kita juga memahaminya bahwa ketika menghadapi musibah maka sabar yang kemudian menonjol di dalam hal tersebut ya. Memang benar seperti itu gitu. Dan tentunya ya di balik musibah ya ada hal yang patut kita renungkan ya, berkenaan dengan apa-apa yang selama ini ya sebelum pandemi menimpa kita itu mungkin ya ada nikmat-nikmat Allah yang barangkali itu kita pandang biasa. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, maka nampaklah bahwa hal-hal yang mungkin selama ini kita pandang biasa menjadi luar biasa ya. Nampak misalnya yang paling sederhana seperti misalnya kita bisa kemanapun yang kita inginkan gitu kan, tanpa adanya perbodan gitu kan. Itu di masa normal itu dianggapnya ya biasa saja gitu ya, karena memang biasanya begitu gitu, tidak ada jalan-jalan yang ditutup. Tapi begitu pandemi ada, ternyata hal yang biasa itu menjadi luar biasa ya. Karena begitu kita melihat misalnya kemarin jalan-jalan ditutup, kemudian beberapa hari yang lalu sudah dibuka, itu jadi luar biasa gitu ya, seperti itu ya, sehingga kita bisa melalui jalan itu. Atau misalnya saudara-saudara kita yang biasa berdagang ya, misalnya apakah setiap Sabtu atau setiap Ahad gitu ya, misalnya di mana tuh, di Tugu ya, atau misalnya di daerah yang lain gitu. Nah di masa pandemi kan ada saat dimana itu tidak boleh ya kan, padahal di masa normal itu biasa-biasa saja gitu ya, nggak ada masalah gitu kan, seperti itu. Tapi begitu pandemi ini banyak pembatasan sehingga kita tidak bisa bergerak leluasa ya di dalam mencari nafkah dan lain sebagainya, seperti itu. Di satu sisi ya kita tentunya kita munculkan rasa sabar ya dalam menghadapi pandemi ini. Di sisi lain kita juga harus mensyukuri ya terhadap apa yang selama ini ya mungkin hal itu suatu hal yang biasa ya, sehingga kita patut bersyukur ya atas nikmat Allah ya, dalam kondisi di mana ketika di masa
normal ya, kita bisa merasakan dengan ya sesuatu yang biasa itu ternyata luar biasa gitu ya ketika pandemi ini berlangsung. Dan rasa syukur itu ya itu akan lebih lagi ya kita rasakan luar biasa manakala kita melewati ya masa masa musibah ini berlalu suatu saat nanti ya bismillah, dan mudah-mudahan ini segera berlalu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, memang di masa seperti ini adalah masa di mana ya kita berharap bahwa di balik musibah itu ada keberkahan ya. Di balik musibah ini kita memohon kepada Allah agar Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Nah, seperti apa ya kita bisa menghadapi cobaan ini sehingga Allah limpahkan keberkahan kepada kita, yaitu dengan sabar dan syukur ini ya kita tanamkan ke dalam diri kita ya, dan dijadikan sebagai dua sayap yang tidak pernah terlepas ya di dalam di dalam jiwa kita, dalam diri kita ya, sehingga kita bisa menghadapi musibah ini dengan penuh kesabaran dan tentunya penuh keikhlasan atas qada ya, atas takdir ya yang telah Allah tetapkan. Jadi pandemi ini adalah takdir Allah ya. Takdir Allah baik dan buruknya itu semata berasal dari Allah gitu. Ini suatu hal yang harus kita imani gitu. Kemudian berikutnya terkait dengan yang terjadi ya selama ini ya, di tengah-tengah kaum muslim terkait dengan terkait dengan musibah ini ya, banyak di antara saudara-saudara kita ya, yang kemudian Allah berikan ujian lebih ya, yang mungkin kalau ada yang sakit tapi kemudian bisa sembuh alhamdulillah ya sehat walafiat, tapi juga ada yang sakit dan kemudian Allah sudah tetapkan ajalnya di masa pandemi ini, sehingga di satu sisi ya, kita juga patut merenungkan ya terkait dengan hal ini bahwa musibah ini ya musibah ini adalah musibah yang tidak hanya menimpa pada salah seorang di antara kita gitu, tapi menimpa kepada hampir semua masyarakat ya, baik secara langsung maupun tidak ya, baik secara langsung dia kemudian terkena ya artinya dia sakit gitu, ataupun terkena dampaknya dia memang sehat walafiat tapi dampak dari pandemi ini juga mereka rasakan ya, seperti itu. Nah, maka dengan kondisi seperti ini ya hal yang patut kita kedepankan ya adalah bagaimana kita bisa menyikapi masa seperti ini dengan sikap yang benar ya. Dan sikap yang benar itu adalah memunculkan rasa sabar ya, sabar dengan kesabaran yang baik ya, dan memunculkan rasa syukur ya atas apa yang kemudian telah Allah limpahkan kepada kita, baik sebelum pandemi ini, ketika pandemi ini, maupun nanti kelak pasca pandemi ini gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, nah di dalam kafah ini disampaikan ya bagaimana pahala ya yang Allah berikan ya, kepada orang-orang yang bersabar ya. Jadi orang-orang yang sabar ini ya, itu akan Allah berikan dan Allah akan cukupkan pahala mereka itu tanpa batas ya, sebagaimana di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi itu yang nampaknya bisa kita raih ya dalam kondisi seperti ini dengan kita meneguhkan ya atau menancapkan rasa sabar ini dengan sabar yang baik ya di dalam diri kita. Fasbir sabran jamila. Ya. Jadi maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Quran surat Al-Ma'arij ayat 5 gitu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua terkait dengan rasa syukur ya. Jadi rasa syukur ini adalah merupakan ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyukru ta'atul mun'im. Ya. Kalau ulama menyampaikan syukur itu adalah ketaatan kepada yang memberikan nikmat. Ya. Jadi rasa syukur itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga terkait dengan rasa syukur ini ya disampaikan juga bahwa sholat ya, kemudian juga saum ya, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya, itu adalah merupakan bentuk rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi disampaikan di dalam hadis riwayat Ibnu Jarir ya, as-salatu syukrun was-siyamu syukrun wa kullu khairin ta'maluhu lillahi syukrun wa afdalu syukri alhamdulillah. Jadi salat itu adalah syukur, puasa itu adalah syukur, semua kebaikan yang dikerjakan karena Allah adalah syukur, dan seutama syukur adalah ucapan alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya yang menjelaskan di kapah kita kali ini nanti akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Atim. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah ya, alhamdulillah Dr. Atim sudah hadir di tengah-tengah kita. Gimana dokter, sehat? Ustaz sehat? Ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita ya, orang tua kita ini Pak Haji Waluyo ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan Ustaz. Alhamdulillah ini ada Pak Haji orang tua kita nih yang alhamdulillah setiap sudah kapal beliau senantiasa hadir gitu, Masya Allah ya. Kemudian alhamdulillah juga kita tentu harus terus bersyukur ya, bahwa terkadang betul ya, bahwa nikmat sehat itu terkadang kita lupa begitu. Baru kita merasakan nikmatnya sehat itu justru ketika sudah sakit. Ya, alhamdulillah ya, di tengah-tengah kita, di lingkungan kita ada seorang alim ulama begitu ya, yang sekaligus seorang praktisi, seorang dokter. Masya Allah, mudah-mudahan ini keberkahan bagi kita sehingga kita bisa menggali ilmu dari beliau ya, apalagi terkait kesehatan ya. Insya Allah mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan ya, sehingga senantiasa bisa membersamai kita ya, membagikan berbagai ilmunya. Baik, alhamdulillah Dr. Atim sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah edisi kapah ke-203 ya Ustaz ya, karena tulisan di sini 204 ya. 203 edisi kapah edisi ke-203.
tentang sabar, syukur, dan ikhtiar maksimal, terutama dengan menghadapi wabah ini. Baik, langsung saja kita pendengarkan sama-sama pemaparan dari Dr. Atim terkait edisi ke-203 ini. Tafadhol Mazkur Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dengan nikmat sehat ini kita bisa berjumpa kembali, bertolabul ilmi lagi. Ya. Dan bersemangat memperjuangkan dan menyebarkan agama ini. Oke? Jadi dengan nikmat sehat ini kita pakai untuk apa? Menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam. Nah, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang berbuah kebaikan, dan itu terus-menerus. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang termasuk disebutkan dalam surat At-Tin. Falahum ajarun ghairu mamnun. Nah, gitu ya. Maka bagi mereka adalah pahala yang tidak ada putus-putusnya. Gitu ya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Bicara masalah kesabaran, ujian, ikhtiar kita dalam menghadapi cobaan ini. Saya ingin memberikan gambaran yang mudah dicerna insya Allah. Seperti ini. Ketika seseorang itu sekolah, nah ini saya alami sendiri. Nah, kita semua pasti mengalami, karena kita semua pernah sekolah. Nah gitu ya. Ketika kita sekolah, maka kita pasti akan mengalami hal yang namanya ujian. Kita pasti mengalami ujian. Dan terkadang ujian itu tidak menyenangkan buat kita. Nah, ya kan? Karena kita belum menyadari betapa arti penting dari ujian tersebut. Tetapi ketika kita sudah menyadari betapa pentingnya ujian itu bagi kita, ujian itu sesuatu yang kita butuhkan misalnya, maka kita dengan semangat untuk menjalani ujian itu. Saya kasih contoh sekarang. Saya ketika masih kuliah, sekolah, senantiasa menghadapi ujian demi ujian. Ketika sudah lulus ujiannya, maka naik. Nah, itu kan seperti itu. Ke jenjang berikutnya. Sampai terakhir pada ujian yang terakhir yaitu ujian sebagai dokter. Nah, ketika selesai ujian itu, maka saya layak untuk menyandang gelar dokter. Seorang insinyur pun seperti itu. Sarjana-sarjana yang lain pun seperti itu. Di akhir masa belajarnya, di akhir masa kuliahnya, pasti diuji. Sehingga ketahuan, oh sudah lulus, sudah layak diluluskan, sudah pantas untuk menyandang gelar insinyur lah, sarjana ini, sarjana itu, dan yang lainnya. Ya, semuanya diuji. Nah, justru malah ketika nggak diuji itu, kita jadi nggak tahu ilmu yang kita serap dari guru kita itu sudah benar apa belum. Nah, pemahaman kita ini sudah benar apa belum benar. Gitu. Itu pentingnya ujian. Ya. Untuk melihat sampai di mana, nah itu ya, sampai di mana kebenaran dari ilmu yang kita serap. Kalau orang sekolah seperti itu. Nah, kalau dalam konteks keimanan, ya, kalau dalam konteks keimanan, ujian itu memang Allah berikan
Ya, sejak kapan? Sejak kita lahir. Gitu. Sampai kapan? Kalau boleh saya membahasakan, ya sampai kita meninggal. Itu semuanya ujian. Ada yang diuji dengan kesehatan. Alhamdulillah seperti kita sekarang ini sehat semua. Diuji kita dengan kesehatan ini. Kita bersyukur apa tidak? Ya, memanfaatkan kesehatan kita ini dengan baik atau tidak? Itu. Ada yang diuji dengan sedikit sakit. Dia bersabar atau tidak? Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Ada yang diuji dengan kesulitan demi kesulitan. Nah, mau dilihat dia kembali kepada Allah atau tidak. Dia mau bertobat kepada Allah apa tidak. Ada yang diuji dengan kekayaan. Dia sombong atau tidak dengan kekayaan itu. Jangan sampai seperti Korun. Diuji Allah dengan kekayaan. Ternyata dia nggak lulus. Nah, ada yang diuji dengan kekuasaan. Nah, seperti Fir'aun. Ternyata dia nggak lulus. Ada yang diuji dengan kekayaan. Seperti siapa? Seperti Namrud, dia nggak lulus. Nah, seperti itu. Jadi semua yang kita alami sekarang adalah ujian-ujian Allah. Dan kita harus sadar itu. Ketika kita sadar bahwa itu semua ujian, ya, maka kita berhati-hati dalam menjalaninya. Nah, termasuk dalam konteks wabah ini. Ya, dalam konteks wabah ini, ya, kita menjalani ujian, maka kita jalani ujian ini dengan baik. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Meminta tolong hanya kepada Allah. Bukan kepada makhluk. Ya. Bukan kepada makhluk. Tetapi kita bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Adapun makhluk itu peranannya di mana? Ya, di sini saya jelaskan. Makhluk, ya, itu adalah bagian, kalau kita memanfaatkan makhluk Allah, itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Ya, gitu. Ya. Jadi gini, dalam hati kita, dalam benak kita sudah bertawakal. Ya. Sepenuhnya bersandar kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah melindungi kita. Karena kita makhluk Allah, virus, bakteri, parasit, dan semua penyakit-penyakit yang lain itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kita berlindung kepada Allah supaya penyakit itu nggak mengenai kita. Itulah, ya, kita bersandar kepada Allah. Dengan senantiasa berdoa. Sebagaimana yang saya sering ajarkan, sering sampaikan, dalam kasus wabah seperti ini, ya, saya senantiasa menganjurkan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sagi. 3 kali sore. Kemudian saya tambahkan, saya selalu menambahkan setelah baca doa tadi itu, saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari doa ini pun penolong, Bu. Jadi kita senantiasa betul-betul bergantung, meminta tolong kepada Allah. Bukan kepada makhluk. Seperti Suaranya Bapak juga pakai, juga pakai putus-putus tadi, yang namanya putus-putus ya. Juga yang namanya memakai yang namanya jaga jarak. Kita juga nggak kelayapan kemana-mana, nggak keluyuran kemana-mana kalau tidak diperlukan.
Nah, seperti itu. Kita juga melacak. Kalau ada seorang yang kena penyakit ini, kita lacak. Dari mana orang itu tadi? Berhubungan dengan siapa? Kontak dengan siapa? Itu kita lacak untuk mendeteksi lebih dini supaya orang-orang yang memungkinkan tertular dari orang tadi segera bisa diobati dan segera diatasi supaya nggak lebih luas lagi penularan. Itulah tracing. Nah, itulah upaya-upaya kita, ikhtiar kita. Nah, kita juga menghindari stres yang berlebihan. Kita makan makanan yang bergizi secukupnya, istirahat yang cukup, mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan ketika yang mengharuskan kita tidak tidur misalnya di malam hari. Kita hindari yang tidak diperlukan. Demi apa? Menjaga kesehatan kita. Nah, ini ikhtiar kita itu sampai seperti itu. Bahkan mungkin ada yang lupa belum saya sebutkan. Nah, jadi secara amalan hati ya, kita sudah meyakini ya bahwa kita itu bertawakal hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Karena Allah yang melindungi kita. Kemudian secara kemampuan kita ya, kita itu mampu untuk berikhtiar. Yaitu tadi melakukan prokes, jaga 5 hal tadi itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah kita sudah dapat pahala. Ya, baik pahala berdoa, minta perlindungan kepada Allah, pahala juga melakukan ikhtiar, menghindari wabah ini. Nah, seperti itu. Saya kira itu aja dulu. Sudah ada yang bertanya tadi. Saya kembalikan kepada Ustadz Yadi, mangga. Baik, alhamdulillah jazakallah Ustaz atas pemaparannya ya. Jadi itu berbagai hal yang harus kita senantiasa tanamkan ya ketika menghadapi wabah ini. Baik, alhamdulillah sudah ada pertanyaan ya yang sudah masuk. Bagi yang lain juga yang akan bertanya silakan boleh langsung chat begitu ya. Bismillah, izin bertanya, antara ikhtiar dan tawakal mana yang terlebih dahulu dilakukan ya, yang terlebih dahulu dilakukan, ikhtiar dulu atau tawakal. Kemudian apa perbedaan dalam hasil ketika kedua hal ini salah penempatannya gitu ya. Jadi mana dulu yang harus didahulukan begitu. Ya. Baik, mungkin Dr. Atim akan langsung menanggapi pertanyaannya. Ya, baik. Begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam, gitu ya, sudah berazam, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah di situ. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah menjelaskan dalam masalah pengertian azam. Azam dengan niat itu sebagian orang mungkin akan menyamakan, gitu. Tapi yang saya pahami azam itu lebih dulu tempatnya daripada niat. Kalau boleh diurut, azam dulu, kemudian niat, kemudian perbuatan. Sampai di sini bisa dipahami, Ustadz Yadi? Ya. Nah, jadi ketika ayatnya berbunyi faidza azamta, jika kamu ya sudah berniat, berazam, sudah disuruh oleh Allah, fatawakkal 'ala Allah. Kalau Ya, ayatnya tidak berbunyi pakai niat, itu enggak, tapi azam, gitu. Sedangkan pengertian niat tadi itu adalah ya sesuatu yang keinginan kerentek, orang Jawa bilang, gitu ya, kerentek hati, gerak hati, ya, ketika hendak melakukan perbuatan. Contoh, ketika orang itu mau sholat, ya, niatnya ditaruh di mana? Sesaat sebelum takbir atau jauh gitu?
beberapa jam sebelum takbir. Niatnya itu sudah pasti ditaruh di sesaat sebelum takbir. Itulah niat. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itulah tempatnya niat. Ya. Sesaat sebelum beraktivitas, berbuat sesuatu, disitulah tempatnya niat. Makanya ketika orang itu melakukan sholat, ya sebagian di antara kita kan membaca Bismillahirrahmanirrahim, usolli. Nah, aku sholat, gitu. Fardal misalnya maghribi, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu namanya niat. Nah, sedangkan azam itu di belakangnya, ya, jauh gitu. Sebelum ada niat, orang itu sudah punya azam. Nah, Allah sudah memerintahkan supaya orang itu bertawakal ketika dia baru memulai azamnya. Baru berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi, nah, sangat jelas lebih dulu mana yang harus kita tempatkan, tawakal dulu atau ikhtiar dulu? Sangat jelas terjawab, yaitu tawakal dulu. Nah, tawakal dulu. Dengan bertawakal kita sudah jelas-jelas bergantung kepada Allah sejak awal. Bahkan kita tidak bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, tidak. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, seperti itu, ya. Ya. Kenapa kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah? Ya. Bahkan kalau kita terlalu percaya diri, ya, itu malah bisa menjerumuskan kita sendiri. Ya. Satu, bisa bisa membuat diri kita sombong. Dua, bisa membuat kita lupa, ya, bahwa kita itu orang yang lemah. Padahal Allah sudah menjelaskan kita ini, manusia ini, diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ayat 28, nah, An-Nisa ayat 28. Saya bacakan ya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Nah, coba. Nah, saya baca pelan-pelan, saya ulangi supaya paham ya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, ya, wa khuliqal insanu dha'ifan. Coba. Saya baca sangat jelas ya. Saya kira tidak ada yang samar ya. Saya bacakan artinya. Allah hendak meringankanmu. Nah, karena manusia diciptakan dengan sifat lemah, doifan di situ. Maka sejak awal kita harus minta tolong kepada Allah dalam segala urusan, termasuk ikhtiar kita. Dalam menghindari wabah. Nah, misal seperti itu. Dan saudara-saudaraku, misal seperti itu. Setidaknya berdoa untuk diri sendiri dan keluarganya setidaknya. Ya Allah, tolonglah aku dan keluarga. Hindarkanlah aku dan keluarga dari wabah ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebenarnya ya kalimat hasbunallah itu muncul kapan sih? Ya kan begitu ya, setidaknya itu ya. Ya, bisa lihat surat Ali Imran ayat 173 insya Allah. Itu kan ketika perang Ahzab. Ya, ketika perang Ahzab. Para sahabat bersama Rasulullah dikepung oleh pasukan gabungan. Orang-orang Bani Wadfan, orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, macam-macam. Mengepung.
perang Khandaq waktu itu ya, mengancam mereka itu bahwa sudah ada segolongan orang yang mau menyerang kalian. Yang betul-betul diguncang hatinya kaum muslimin waktu itu. Ditakut-takuti. Tetapi ungkapan orang yang beriman itu waktu itu cuma sederhana saja ungkapan mereka. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Nah, belajar dari kasus itu ya, kita bisa mengambil ibrohnya, pelajarannya bahwa ketika menghadapi kasus wabah ini yang menakutkan, tidak ada salahnya, bahkan sangat penting kita meminta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal nasir. Nah itu untuk tawakal kita. Kemudian kita berikhtiar semaksimal mungkin, sebisa kita mungkin, gitu. Ya, ini secara umum seperti itu. Saya kira itu Pak Yadi. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi memang ini tawakal yang utama ya. Jadi memang supaya ikhtiar, yang sampai nanti justru ikhtiar itu melenceng dari aturan-aturan yang telah Allah tetapkan begitu. Jadi memang penting betul yang disampaikan, alhamdulillah ya kita mendapat pencerahan ya pada sore hari ini. Baik, mungkin dari Ustadz ini barangkali ada yang akan ditambahkan dulu terkait pertanyaan yang pertama tadi kepada Ustadz. Cekap. Kendala teknisnya. Eta. Oh, cekap ya. Baik. Baik. Alhamdulillah ini sudah ada yang masuk kembali pertanyaan kedua. Bagaimana nah ini pertanyaannya, Ustaz, bagaimana sabar saat menghadapi kebijakan penguasa yang salah dalam keputusan menghadapi kondisi wabah saat ini? Bukannya karantina sesuai undang-undang ya, bahkan undang-undang itu sudah ditetapkan oleh mereka sebetulnya ya di beberapa tahun sebelum pandemi. Tapi hanya PSBB dan PPKM dan sejenisnya membiayai kebutuhan masyarakat. Nah, akhirnya masyarakat menjadi korban dari wabah itu ya, baik dari kebijakan ataupun tentu dari kebijakan ya, karena memang wabah ini qadarullah begitu ya. Keluarga banyak yang sakit dan bahkan banyak yang meninggal ya. Nah, ini bagaimana sikap sabar ini menghadapi kebijakan penguasa. Nah, intinya seperti itu mungkin ya pertanyaan kedua ini. Baik, kepada mungkin Ustaz Deni dulu, barangkali akan ada yang ditanggapi terkait pertanyaan yang kedua ini. Bagaimana sikap bersama kita menghadapi kebijakan penguasa? Oh iya. Baik, ya jadi memang terkait dengan apa yang terjadi pada saat ini, memang kita ada hal yang perlu kita perhatikan. Pertama ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Atim ya, bahwa ikhtiar maksimal itu perlu kita lakukan ya di dalam menghadapi musibah seperti ini. Terlepas dari ada kebijakan-kebijakan ya yang menurut sebagai masyarakat itu mungkin boleh dikatakan atau kemudian ada hal yang lebih tepat ya menurut kita ya, apabila kita memperhatikan bahwa musibah ini kan dulu pernah terjadi gitu ya, apalagi kalau kita
perhatikan di masa Islam ya berkuasa, bagaimana penguasa Islam menghadapi hal ini gitu. Tentunya ini hal yang patut juga kita sampaikan ya. Jadi di satu sisi kita tetap misalnya tetap melakukan ikhtiar maksimal ya terkait dengan menjaga kesehatan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua adalah tetap kita berikan koreksi ya manakala penguasa kemudian mereka misalnya telah tidak tidak tepat ya memberikan pelayanan ya terhadap masyarakat ya di dalam musibah ini misalnya beberapa hal, maka itu pun artinya dua hal ini perlu ada di dalam sikap kita ya. Jadi tidak mentang-mentang penguasa zalim kemudian kita mengabaikan ikhtiar maksimal kita gitu ya. Ataupun sebaliknya istilahnya nerimo saja gitu ya, kemudian tidak mengkoreksi sehingga akibatnya adalah buruk bagi kelangsungan kehidupan masyarakat menghadapi musibah ini ya, misalnya seperti itu. Nah ini tentunya sampaikan gitu ya, sebagaimana di dalam kan disampaikan ya, kalaulah ya memang pemerintah itu serius ya di dalam menghadapi musibah ini, tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu gitu ya, maka ini sebenarnya kan jauh lebih pertama bukan bisa lebih cepat menangani musibah ini, kemudian biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih kecil gitu dibanding dengan langkah-langkah yang selama ini cenderung kemudian tidak tepat gitu ya di dalam beberapa hal. Maka hal itu pun perlu kita sampaikan gitu kan, inspeksi kita ya terhadap penguasa yang kemudian boleh jadi ini merupakan perkara kezaliman ya yang dilakukan terhadap masyarakat. Maka kezaliman ini juga harus kita harus kita singkirkan ya dari kehidupan masyarakat ini ya. Kalau kezaliman itu dilakukan oleh penguasa, maka kita sampaikan hal tersebut kepada penguasa ya dalam bentuk koreksi tanpa dengan kekerasan ya, tapi dengan istilahnya dengan pemikiran ya dan argumentasi yang kan bisa diterima ya, seperti itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik, jadi tetap ya kita senantiasa memberikan koreksi terhadap penguasa begitu ya, intinya koreksi-koreksi yang memang sebetulnya bukan hanya mengkoreksi tetapi kita menawarkan solusi begitu ya. Solusi terhadap penguasa. Dan itu mungkin ini juga ladang ini ya dengan fakta-fakta yang sekarang itu juga mudah-mudahan jadi ladang dakwah begitu ya terhadap masyarakat sekaligus terhadap penguasa. Baik, mungkin dari Dr. Atim akan ada yang ditanggapi juga terkait pertanyaan kedua tadi terkait bagaimana cara kita bersabar mungkin ya menghadapi kebijakan penguasa dalam keputusan-keputusannya terkait wabah ini. Gitu. Baik, mungkin langsung saya datin kepada. Terima kasih. Hanya menyambung saja dari penjelasan Ustadz Denny tadi bahwa kasus misalnya wabah seperti sekarang ini dan kasus yang lainnya sebenarnya kan kurang lebih sama saja. Cuman kalau kita bicara masalah wabah ini,
kita perlu memberikan masukan kalau memang dibutuhkan, kalau memang diperlukan. Dan perlu juga memberikan dukungan, jangan lupa itu. Ya. Dukungan dalam bentuk apa? Kalau kebijakan pemerintah itu sudah tepat dalam penanganan ini, maka kita dukung. Misal, anjuran untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, misal pakai masker. Ya, ini kan sudah benar. Ya. Ketika keluar rumah pakai masker. Ya. Ketika habis ngapa-ngapain cuci tangan, pakai sabun. Jangan berkerumun. Jangan banyak keluyuran kalau nggak perlu. Nah, jaga jarak. Ini yang perlu kita dukung itu di sini. Anjuran untuk melakukan vaksinasi, untuk mempercepat selesainya wabah ini yang perlu kita dukung. Gitu. Ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang memperlambat berakhirnya wabah ini dengan tidak mau menuruti prokes, mematuhi prokes. Nah, dengan malah mengumbar istilahnya mengumbar kebebasan kita gitu loh. Nggak mau pakai masker kemana-mana. Nah, padahal dia kondisinya ada gejala-gejala sakit. Sudah nampak gejala sakitnya, disuruh periksa, nggak mau. Ya. Kemudian dia tetap bergaul ke sana kemari. Ya. Sudah gejala sakit, nggak mau diperiksa, kemudian bergaul ke sana kemari, nggak pakai masker misalnya. Ini namanya orang ini tidak mendukung ya, untuk percepatan selesainya wabah ini. Ya. Jadi dalam pandangan saya, semua pihak harus sinergi, baik penguasa, masyarakat, dan individu. Ya. Harus sinergi. Ya. Saya akan tunjukkan contoh. Pentingnya sinergi itu. Ya. Dalam kasus apabila ada satu orang di satu perumahan, nah, itu terkena COVID, kemudian harus isolasi mandiri, kan nggak bisa kemana-mana. Nah, beliau rela untuk diisolasi di rumahnya. Ya. Dan ikhlas bersabar kira-kira 2 minggu, 2 pekan, supaya tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Pada waktu seperti itu, saya mengatakan bahwa orang yang sakit tadi itu adalah orang yang sudah membuktikan kesempurnaan imannya. Dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan rukun iman yang 6 itu. Ya. Kemudian dia juga menjaga supaya saudaranya, tetangganya, temannya tidak tertular. Ya. Dia sudah menunjukkan kesempurnaan iman. Dia, level dia. Ya. Jadi dia nggak kemana-mana. Oke. Level masyarakat mendukung. Ya, kalau orang ini nggak boleh keluar dari rumah, maka kebutuhan makannya, minumnya dibantu secara pergantian. Ya kan? Supaya orang ini bisa makan. Nah, kalau nggak makan, ya gimana melawan penyakit? Butuh daya tahan tubuh yang tinggi melawan penyakit. Tapi kalau kebutuhan makannya nggak dipenuhi, nggak dibantu, ya susah. Nah, level masyarakat harus bergerak juga. Terus level penguasa gimana? Melakukan upaya penjelasan, edukasi yang luas, dan memberikan kemudahan dalam upaya pelacakan atau pengobatan. Pelacakan penyakit, ini maksudnya apa? Lakukan tes. Apa itu tes-tesnya?
Misal, dimudahkan dalam upaya melakukan tes swab, tes rapid antigen, atau tes PCR. Maksudnya gimana dimudahkan? Dimudahkan disediakan alatnya yang banyak, dan dimudahkan dalam hal biaya. Sebisa mungkin murah. Bahkan kalau mungkin digratiskan. Nah, ini kan mudah orang tracing nanti kalau biayanya ditekan sampai serendah-rendahnya. Orang nggak segan untuk melakukan tracing. Nah, sekarang kan biayanya mahal. Nah, sehingga orang jadi berpikir melakukan tes swab, melakukan antigen, melakukan PCR lebih-lebih. Di situ perlu kita sampaikan bahwa perlu yang namanya kemudahan dalam tracing, dimudahkan dalam hal pembiayaan itu. Nah, itu penting supaya masyarakat lebih mudah untuk di-tracing. Pemerintah sudah melakukan edukasi dalam hal apa misalnya? Prokes 5T misalnya. Apa? 5T atau 5M itu? Gitu ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, 5M itu ya. Nah, pemerintah juga sudah mengedukasi dan dalam masalah apa? Vaksinasi. Ya tolong jangan dihalang-halangi, jangan dikasih counter opini dalam masalah vaksinasi supaya mudah masyarakat menerima vaksin ini. Pemerintah sudah menggratiskan, tolong diterima itu gratisnya vaksinasi itu. Ya, semua ini dilakukan demi apa? Demi mempercepat selesainya wabah. Nah, seperti itu, kita dukung kebijakan yang sudah benar ya, di level kita, ya, dan kita berikan masukan apabila ada yang dibutuhkan, ada yang kurang. Nah, sudah jelas saya kira tadi yang saya sampaikan. Ya. Jadi jangan cuma kita secara individu ya, di zaman sekarang ini cuma bisa mengkritik, ya, mohon maaf ya, tapi dia nggak mau prokes, itu salah. Justru yang paling utama itu prokes itu, gitu loh. Ya. Udah dianjurkan pakai masker, cuci tangan, masih juga nongkrong, ngariung-ngariung. Bahasa Sundanya itu apa kalau makan bersama, Ustaz? Jadi Potram. Di RT saya setiap minggu ada ngaliwet. Lewat online lewatnya. Aduh, itu tunggu dulu botramnya itu, gitu loh. Ya, karena kita nggak tahu saudara kita, teman botram kita itu sedang sakit atau enggak. Kita nggak tahu. Kenapa perlu ditunda botramnya? Karena orang makan itu pasti buka masker. Gitu. Gitu loh masalahnya. Mana ada orang makan nggak buka masker, nggak bisa masuk. Itu botram itu tolong ditunda dulu. Supaya apa? Proses penularan COVID ini tidak cepat, tidak menyebar. Nah, itu maksud saya. Jangan cuma menyalahkan, ya, tapi kita sendiri nggak mau menjaga prokes itu. Justru dalam pandangan saya, yang lebih utama sekarang adalah menjaga prokes. Gitu. Ya, itu level individu kita. Bisa kita jalankan itu. Oke. Ya. Kalau ada kebijakan penguasa yang kurang tepat, bisa kita koreksi, sebagai Ustaz Denny tadi. Itu, misalnya, kok ada pejabat di sana? Misalnya ya, pejabat di sana, atau public figure di sana, dikabarkan di TV, loh, kok membuat kerumunan, padahal musim corona masih belum selesai. Nah, itu bisa kita sampaikan dengan baik. Nah, seperti itu. Tapi saya kira sudah cukup kok saya lihat sekarang akhir-akhir ini ya. Kalau terlihat di TV, di antara pejabat misalnya,
membuat acara kerumunan, biasanya masuk TV gitu biasanya. Dan biasanya ada teguran gitu, biasanya seperti itu. Minimal agak malu gitu misalnya gitu. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan sekarang adalah level individu dan level komunal, level masyarakat kita. Sudah saya jelaskan tadi. Oke, saya kira itu sudah jadi. Ya, baik, alhamdulillah ya. Jadi memang penting juga tadi yang disampaikan Ustaz Atim bahwa di samping kita mengkritisi kebijakan yang salah juga selama itu adalah juga kebaikan ya juga kita dukung ya, termasuk menjaga kesehatan, menjaga kegiatan begitu ya, tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu terlebih dahulu ya di saat wabah seperti ini, sehingga memang kita juga terjaga ya dari penyakitnya wabah ini, kemudian keluarga kita terjaga, jangan sampai kita memaksakan begitu kegiatan-kegiatannya tidak perlu, sehingga pada akhirnya mungkin kita kuat, sehat begitu ya, tetapi kita jadi menghantarkan justru keluarga kita malah jadi sakit begitu ya, OTG begitu ya. Ini harus patut kita dihindari juga ya. Kemudian kita juga tentu tidak lepas sebagai pengemban dakwah, insya Allah juga senantiasa mengingatkan ketika hal-hal yang memang itu salah begitu ya, tentunya dengan ahsan begitu ya. Karena insya Allah kita memberikan masukan itu dengan kekerasan, karena memang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah ya, bahwa kita suri dan kita dan Rasulullah senantiasa memberikan masukan, sekalipun memang kebijakannya begitu sangat luar biasa membuat kita sengsara sebagai masyarakat ya, tetap saja bahwa masukan itu harus disampaikan dengan baik begitu ya, tidak merusak justru, karena merusak fasilitas umum dan sebagainya begitu ya, yang terkadang dilakukan oleh sebagian masyarakat justru akan merugikan kita sendiri begitu ya. Sudah kita akan berhadap-hadapan gitu, head to head dengan aparat begitu ya, justru fasilitas umum yang sebetulnya itu menunjang aktivitas kita juga jadi rusak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dihindari dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah tidak ada lagi pertanyaan sebetulnya ya di chat, kolom chat, hanya ini doa ya yang disampaikan oleh Ustaz Rangga ya. Mudah-mudahan para ustadz diberikan kesehatan semuanya ya, amin. Mudah-mudahan ustadz juga sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah bahwa wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa memaksimalkan kegiatan kita, rutinitas kita dengan betul-betul tidak ada halangan-halangan begitu ya. Tadi saya juga habis dari kota Bandung ya, berbeda dengan bulan sebelumnya, itu banyak yang ditutup jalannya, tapi tadi sudah mulai pada dibuka, tidak ada lagi jalur dari yang dibuka. Memang merepotkan ketika kita ada urgensi harus keluar, kemudian jalannya ditutup, kita harus cari-cari jalan gitu ya. Tapi intinya tadi yang disampaikan oleh Sedatim bahwa memang kalau memang tidak penting-penting ya jangan dulu keluar lah dengan kondisi sekarang ya. Kita senantiasa menjaga ya, bukan hanya kita, tetapi kita ingat ada keluarga kita ya, ada saudara-saudara kita yang senantiasa harus kita jaga juga. Mudah-mudahan kalau semua komponen masyarakat saling menjaga, wabah ini bisa cepat berakhir ya. Karena dengan saya lihat di informasi di beberapa negara itu sudah menyatakan bebas dari wabah ini. Ya, mudah-mudahan negeri kita termasuk yang akan menyusul terbebasnya wabah ini. Baik, barangkali dari hadirin ada yang akan ditanyakan lagi, silakan di chat ya. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah masuk pukul 17.22 ya. Kita batasi karena kita akan melaksanakan sholat maghrib tentunya ya, harus persiapan, kita batasi sampai 17.30. Baik, di akhir pertemuan ini barangkali ada closing statement mungkin ya, atau kalimat-kalimat penutup dari Dr. Atim sebagai bekal kita di dalam menghadapi wabah ini khususnya ya. Kepada Dr. Atim, barangkali ada yang akan disampaikan tips-tipsnya atau closing statement dari Dr. Atim. Baik, alhamdulillah. Hanya penutup sedikit ya. Senantiasalah kita bergantung kepada Allah, karena kita menyadari diri bahwa kita orang lemah ya.
sehingga sangat layak buat kita minta tolong kepada Allah. Oke. Bahkan Rasulullah pernah memberikan sabdanya ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, saya bacakan. Lias al ahadukum robbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala shis'a na'lihi idzan qata'a. Nah, ini hadis yang mungkin sebagian orang sudah mendengar, mungkin ada yang belum. Saya bacakan artinya. Salah seorang di antara kalian haruslah meminta kepada Rabb-nya untuk memenuhi semua kebutuhannya, sampai-sampai tali sandalnya ketika terputus. Ya, jadi sampai-sampai tali sandalnya yang sedang putus itu, mintalah tolong kepada Allah untuk mengatasinya. Artinya apa? Dalam segala hal, baik yang terasa berat, terasa ringan, terasa besar, terasa kecil, senantiasa minta tolong kepada Allah. Termasuk dalam wabah ini. Minta tolong senantiasa, minta tolong kepada Allah. Takarrub kepada Allah. Supaya Allah memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita. Dan Allah segera mengangkat, ya, menghilangkan wabah ini. Seperti itu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Ya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Inilah yang disampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah segala dosa dan kesalahan saya, dan saya minta maaf kepada panjenengan semua kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Atim ya. Kemudian dari Ustadz Dani, barangkali ada closing statement dari pertemuan kita pada sore hari ini. Kepada Ustadz. Ya, baik. Satu ya hadis yang diriwayatkan Ahmad yang disampaikan di dalam buletin kapa ini, ya, bagi siapa saja yang menapi, ya, saudara-saudaranya atau anggota keluarganya atau siapapun, ya, yang kemudian terkena, ya, wabah ini, ya, artinya dia positif, ya, baik itu kemudian melakukannya kemudian isoman, kemudian juga sampai sembuh, ataupun dengan takdir ajal telah menjemput mereka, maka di dalam menghadapi hal ini diingatkan dengan hadis ini, bahwa di dalam hadis ini disampaikan Rasulullah SAW bersabda bahwa taun itu merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dia kehendakikan, ya, sebagai rahmat untuk kaum mukmin. Bagi kita ini adalah merupakan rahmat. Tidaklah seorang hamba saat taun terjadi berdiam di negerinya, dalam riwayat Imam Ahmad, lalu dia berdiam di rumahnya, ya, seraya bersabar dan mengharap ridha Allah, dan dia menyadari bahwa tidak kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid. Yang menenteramkan, ya, kita, ya, kaum mukmin, bahwa Allah jadikan, ya, kaum mukmin itu adalah sebagai rahmat. Dan apapun yang kemudian mendapati dengan musibah ini, Allah berikan, ya, datangnya ajal, ya, maka Allah akan berikan kepada mereka pahala semisal pahala. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustadz Dani
Ya, alhamdulillah kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa taqarrub begitu ya terhadap Allah, bahwa apapun yang terjadi senantiasa ini adalah kehendak Allah, dan yang paling penting yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman, kita senantiasa jangan sampai melupakan begitu ya tawakal ini. Kemudian kita tadi ya ikhtiar didasarkan atas ketawakalan, artinya bahwa ikhtiar kita itu senantiasa mengedepankan bahwa ini adalah bagian dari keimanan kita ya, bahwa Allah senantiasa mewajibkan kita sebagai manusia itu ya berikhtiar, jangan berdiam diri begitu ya. Ketika sakit diam gitu ya. Tapi berikhtiar adalah salah satu yang harus kita laksanakan sebagai orang-orang yang beriman. Baik, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya, di penghujung waktu kita sudah 17.30. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi umur kita, harta kita, begitu ya, apalagi ketika kita senantiasa mendahulukan, mengutamakan kegiatan-kegiatan dakwah, begitu ya, thalabul ilmi seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Amin ya Allah ya amin. Dan senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga dan terhindar dari wabah ini. Dan kita doakan juga tak lupa pada saudara-saudara kita yang sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya ya, sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, dengan dengan tadi ditutup dengan closing statement dari Dr. Atim dan Ustaz Denny, kita akhiri kegiatan sore pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Dr. Atim dan jazakallah pada semuanya. Amin amin. Ustaz Doni masih ada. Ya, sama-sama. Ya.